makin ke atas makin nggak dingin ya Cintara. Kalau ini makin ke atas makin tidur dia. Wih. Ya teman-teman, udah nyampe di puncak gunungnya teman-teman. Dan ini es bukan salju ya, ini es. Jadi saljunya nggak ada karena udah keras semua. Ini dia es. Karena kalau misalnya salju itu dia baru turun, jadi masih lembut. Nah tapi kalau udah kayak gini artinya udah terlalu dingin, dia jadi es. Ini Zaina masih tetap dengan keadaannya tidur. Zoe gimana Zoe? Dingin nggak? Hah? Wow, nggak dingin. Kita lihat si Zack ya. Zack lagi main es dia. Dadah mami. Udah yuk. Nah udah nah. Ini bukan salju nih es nah. Jadi sakit kalau jatuh. Kalau salju nggak apa-apa tadi. Udah yuk. Main es. Nggak ada salju, ngawur. Nggak usah ngarang-ngarang kalau nggak ada. Ya, udah yuk, Jack. Mas Jack. Ini es teman-teman, es. Zaina hati-hati. Ini belakangnya tadi ya, nih cable car-nya. Ini tadi naik dari sini, ya kan turunnya lewat sini juga. Let's go. Nah kalau misalnya belanja ini kan hamburger, kalau di sini bilangnya hambabao, dia biasanya daging patty-nya itu babi. Nah ini dari sini di sini ada salju, tapi teman-teman ini masuknya bayar lagi ya, 300 RMB sekitar 600.000 untuk masuk ke dalam situ ya. Kita nggak usah lah ya, sayang bayar 600.000 buat main satu orang. Udahlah nggak usah lah, kita main topi sini aja, lihat aja. Oke. Sepatu baru si Ali kutik. Nah mau lihat salju nggak? Di sana ada salju, sana lurus sana. Ya sana ya ikutin ya. Terus mentok sampai dekat boneka itu, patung boneka itu nah. Ayo sana nah, ya foto nah. Mau lihat aja Ci. Zainab mau lihat salju dia. Iya kan, jauh tapi kan. Kita ini kan, ini kita di atas awan dong nih. Ini kan, ini awan nih. Terus kita mau masuk awan nih. Oh, bisa di atas awan. Ini kan buat videoin si Zainab ngomong kan. Ini videoin aku deh. Ini yang ini si Zainab ngomong, jadi kita lewatin Allah dong. Hah? Jangan yang Allah itu awan. Enggak loh. Gimana? Jadi bukan gitu ya Zaina. Allah itu lebih tinggi lagi, lebih tinggi dari bumi, lebih tinggi dari atas. Tinggi dari pedang. Wah, kita masuk awan. Enak ya. Kita masuk awan tinggi kali nih. Oh, salju semuanya. Udah tahu tadi. Itu kan bulu tidurnya. Hah? Itu bulu tidurnya. Video ini nih. Nah, itu apa itu? Udah video ini Mami ayah masih mana? Itu bulu tidur sebelah itu Mami. Udah. Bukan, udah. Iya lah kan juga. Ada air mancur. Air selokan itu Zaki. Mana air selokan? Tuh loh yang banjir tuh. Wow, tinggi kali. Dari itu belum ke bawah lagi. Kita bukan naik gondola, kita naik kita terbang ya. Yang benar. Tapi kita bawa kursinya bisa melayang juga. Terus gimana? Coba ada kaca. Coba ceritain. Ada ini. Biar kita nggak jatuh. Ya sama aja. Terus ngapain ada ini? Ini apa ini? Tapi ini untuk kaki-kakinya. Terus kenapa ada pintu? Terus kenapa ada talinya? Terus kenapa ada ini? Kenapa? Jelasin. Karena ini nggak masuk.
Ini untuk nanti kita video ini melayang mereka tadi. lihat 20 tahun Tadinya tuh apa? lihat berantem menjaga jalan. Nggak, ngapain melayang kalau lari seperti itu? Iyalah, Kenapa ada gantungannya? nggak ada kok, nggak ada. Itu apa? Ada itu apa? Itu apa? Itu apa? Wah, itu tuh, kalau itu enggak, ini keren banget itu. Karena kita harus melayang. Nggak tahu. Susu. Mami, susu. Ya teman-teman, jadi kan untuk naik turun gunungnya itu harus perlu naik mobil, naik bis kayak gini menuju ke stasiun kabel karnya, baru naik kabel car lagi. Jadi lumayan jauh sih, dan naik bis ini aja bis, ini bis khusus ya, bis pariwisatanya gitu yang khusus dioperasikan oleh pemerintah. Jadi sekitar setengah jam naik bis ini ke tempat kabel car, baru naik lagi ke atas. Jadi lumayan jauh untuk menuju ke Jinfoshan. Jinfoshan itu artinya Gunung Buddha Emas. Jadi kayak gambarnya kayak Buddha tidur gitu, tapi nanti kasih lihat gambar sini ya. Jinfoshan. Jadi kayak Buddha tidur, tapi bukan Buddha tidur, tapi terlihat seperti Buddha lagi tidur, apalagi jika ada sinar matahari yang menyinari ya. Tadi nggak bisa kelihatan karena tadi nggak ada sinar matahari, ditutup dengan kabut. Gitu ya teman-teman. Ngerti nggak Cek? Nggak ada. Nggak budaya. Nggak ada, nggak kelihatan soalnya. Oke teman-teman, jadi kita turun lagi. Nah jadi sambil ngobrol lah teman-teman, sambil ngobrol menuju perjalanan turun ke bawah, kita ngobrol sama Zack. Jadi yang kita memungkinkan untuk Indonesia untuk ditiru atau meniru adalah, menurut saya adalah negara Cina, karena tidak terlalu advance sekali teknologinya, cuman maksudnya tidak terlalu advance, cuman etos kerja dalam masalah edukasi, dalam masalah kemauan mereka untuk bekerja keras itu bisa kita tiru untuk agar Indonesia bisa menjadi negara maju atau Indonesia emas di 2045. Jadi, dan juga kultur budaya yang mirip, jadi tidak kita meniru seperti halnya negara-negara barat, Amerika, Eropa, tidak, tapi kita sama negara Asia Timur terutama, jadi kulturnya masih kurang lebih sama dengan kita di Indonesia. Jadi yang perlu kita tiru adalah seperti itu. Dengan kekuatan yang kita miliki, saya kira 2045 Indonesia bisa sekali untuk bisa menyaingi atau menyamai negara Cina atau mungkin negara adidaya lainnya. Nah, yang perlu kita pahami bahwa yang selama ini sering salah ya kan, jadi orang Indonesia tuh sering salah antara pemahaman terhadap negara Cina. Dikira negara Cina itu negara yang buat benda-benda itu asal-asalan, padahal sebenarnya enggak. Cina itu punya sumber daya, dan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya semuanya dia punya, sama halnya ke Indonesia, tapi dia bisa memaksimalkan itu. Jadi dikiranya barang-barang jelek itu hanya dari Cina, enggak, sebenarnya dia bisa buat semuanya lebih bagus bahkan, tapi dia karena dia mau kerja, artinya mau ngerjain semuanya, jadi barang jelek dia bisa kerjain dengan harga yang murah, barang bagus pun dia bisa kerjakan dengan harga yang premium, tapi pun itu tidak terlalu mahal seperti overprice-nya harga-harga barang-barang Eropa atau barang-barang dari Amerika. Nah, yang juga selama ini orang-orang salah, jadi orang selama ini menyamakan antara komunis dengan ateis. Mas Cik tahu apa komunis atau ateis? Enggak. Ateis tahu ateis? Tahu. Apa ateis? Yang ada agama. Apa? Nggak ada agama. Nah, ateis itu bukan nggak ada agama, tapi dia tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, beda halnya sama komunis. Kalau komunis masih tahu apa? Apa? Komunis itu adalah sistem pemerintahan. Tapi kalau di Cina dia komunis iya, tapi dia juga sistem republik. Nah, tapi di sini kan negaranya Xi Jinping itu atau presiden Cina itu kan presiden seumur hidup ya. Jadi sampai dia meninggal baru dia akan diganti. Jadi jangan samakan antara komunis sama ateis. Nah, yang memang di Cina ini banyak sekali yang ateis, atau dibandingkan agama dulunya, agama Buddha, ateis di sini jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang beragama. Karena mereka tadi menganggap dengan hanya kerja kerasnya itu hasil duniawi, secara duniawi bisa didapat. Sementara kan kalau kita secara orang-orang yang beragama kan nggak seperti itu. Jadi kita harus pahami, bedakan antara komunis sama ateis. Itu juga harus pahami. Nah, itu buat teman-teman semuanya. Jadi setiap perjalanan wajib ada pelajaran yang dipetik, ya kan Mas Jack?
Jadi kita setiap jalan-jalan bukan cuma jalan-jalannya aja, tapi ada pelajaran yang kita ambil. Ngerti? Paham nggak apa yang bilang tadi? Sedikit. Ya udahlah, mudah-mudahan ada yang nyantol di otaknya ini ya, Jack. Yang penting buat Mas Jack, buat Owi, buat Zaina, kalau kerja keras itu harus, kalau kerja itu harus kerja keras, harus kerja yang sungguh-sungguh. Jadi kalau dikasih kerjaan satu harus dikerjain sampai selesai, ya kan, harus kerjain sepenuh hati. Ngerti Mas Jack? Mau kerjaan apapun itu, ngerti? Ya, harus kerja keras, kerja tegas, kerja tuntas, kerja cerdas. Oke? Sekian mungkin ngobrol-ngobrolnya, nanti kita ketemu lagi di Chongqing. Ya teman-teman, kita udah nyampe di Chongqing dan ini saat ini sudah malam, jadi kita bisa lihat lampu-lampu seperti ini teman-teman. Lihatlah ini, dan ini ada kita mau naik cruise, kita mau naik kapal ini. Jadi Chongqing inilah salah satu kota metropolitan dengan teknologi pembangunan yang sangat advance, bahkan di dunia, bukan cuma di China tapi di dunia. Teman-teman bisa lihat di bawah jembatannya ini, teman-teman bisa lihat itu ada subway-nya berjalan di bawah dari jembatan. Jadi di atasnya itu adalah jembatan mobil, sementara di bawahnya itu adalah subway. Teman-teman bisa lihat ya, itu yang jalan itu adalah ke MRT atau subway-nya dari Chongqing. Wow. Let's go. Nanti lagi. Ya, ini kita mau naik cruise salah satu dari kapal-kapal ini, teman-teman. Nah, ini kita lihat si Zack, ayo let's go. Kita ada di Chongqing. Keling mano cincang cindeten. Chongqing. Keling mano cincang cindeten. Maaf apanya? Aduh, anak wedok. Aku bagi itu ya Bu ya. Boleh. Bagi apa? Nah teman-teman, fakta menarik dari Chongqing adalah ini salah satu kota yang baru berkembang teman-teman. Jadi dia itu bukan kota yang udah lama kayak Beijing, Shanghai, enggak. Dia kota yang baru berkembang dan dia langsung melesat cepat. Dan di saat ini belum ada memang gedung-gedung, maksudnya belum ada yang bisa naik gedung-gedung tinggi kayak di Shanghai, Guangzhou, Beijing. Belum ada, cuman dia di sini sudah gedung-gedung pencakar langit juga, cuman belum setinggi yang ada di Shanghai, Beijing dan lain-lain. Tapi udah luar biasa teman-teman. Ya teman-teman, ini kita di atas cruise dan ini Zack lagi ngambil buah dia nih. Nah, jadi di atas cruise ini kita ambil section yang VIP karena beda tempat kan, sana sama sini yang kosong ya kan. Sini agak tambah sedikit bayarnya, tapi di sini dapat makanan cemilan gitu loh. Lihat Jack, jangan babi pula, Jack ambil nanti. Kok nggak bisa ya Bu Jack? Tas mani Zack. Nah mau ambil apa? Itu apa ya? Mana weh? Satu dua. Nah sekarang kita ada di Chongqing. Di belakang sana itu sebenarnya ada, nah itu tuh ada kereta api, saya lihat tuh nembus ke situ, apartemen tembus itu tebing-tebing juga lihat tuh. Nah tuh lihat. Jadi nanti kita akan keliling, kita lihat seperti apa Chongqing ini, kayak Star Wars gitu, keren banget. Ini kayak negara Star Wars apa lah? Film Star Wars itu Bu yang tembus-tembus itu kayak oke, bye bye. Yuk, ganti. Ya kita udah jalan-jalan teman-teman guys. Udah jalan maksudnya. Udah jalan kapalnya. Sekarang kita mau muterin Chongqing di river Yangtze River. Kalau kalian pernah nonton film kungfu, Yangtze itu adalah salah satu sungai di mana pusat perekonomian Cina berasal. Jadi Yangtze River. Ya, ini muter dulu. Jadi bangunan di belakang ini, ya ini di sini nih, ini salah satu daerah paling terkenal di Chongqing, namanya Yongdakong. Kita bisa lihat itu bangunan-bangunan yang kayak emas itu bangunan yang emang bertingkat-tingkat, jadi kita nggak tahu tempatnya di mana-mana. Nanti kita bisa lihat lagi lebih dekat ya teman-teman.
kita semakin mendekat guys. Jadi nama daerahnya sekali lagi Hong Yadong. Nanti boleh searching di Google atau nanti terletak di sini ya, Hong Yadong di Chongqing. Jadi ini salah satu daerah terkenal karena dia pusatnya perbelanjaan, pusatnya mainan, apapun itu atraksi. Dan di sini ada pelabuhan kecil juga seperti tempatnya ferry ini untuk kita cruising. Jadi keliling kota dengan menggunakan cruise, dinaiknya dari Hong Yadong daerah sini. Wow. Ini salah satu gedung yang sangat viral, yang dimana di atasnya itu ada sirkular kayak itu, lihat ya. Ini sirkular, ini adalah Hotel Ascot ya teman-teman. Nama daerahnya adalah Raffles City-nya di Chongqing.